Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan aku Maula. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai nih dengan sang juara karate kita dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Navaro. Selamat siang Navaro. Selamat siang Kak Maula. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini boleh kan aku nanya-nanya ke kamu tentang prestasi yang kemarin kamu dapat itu di provinsi? Ya boleh Kak. Oke, kalau gitu perkenalkan kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Navaro Safaulianza, biasa dipanggil Navaro, dari kelas 7H. Boleh tahu nggak kamu ikut karate itu udah berapa lama dan dari kapan? Jadi ikut karate udah 4 tahun dari kelas 4 SD. Awal tertarik ikut karate itu gimana tuh? Jadi pas itu mama saya gak biasa ke Bumi Jawa. Nah pas hari Minggu itu kebetulan ke Bumi Jawa, kebetulan lewat kecamatan. Nah pas itu mama saya lihat teman-teman lagi latihan karate. Itu emang teman-teman yang kamu kenal gitu atau gimana? Enggak, jadi kayak nggak kenal. Oh, ngeliat emang kayak wah kayak gitu. Iya, wah gitu. Terus tanya-tanya tuh ke pelatih karate, kayak karate itu gimana gitu. Terus pas sudah tanya, ibu saya tanya ke saya, tertarik nggak sama karate gitu. Terus saya bilang, oh ya tertarik. Nah itu dari situ saya tertarik. Terus bener-bener langsung berangkat habis itu? Iya, habis itu langsung berangkat. Kalau karate itu jadwalnya gimana kalau di tempat kamu? Jadi jadwalnya itu seminggu 2 kali. Kalau Jumat setengah 2, kalau Minggu setengah 8 gitu. Tapi kamu kan kelas 7 nih, kelas 7 kan ikut ada pramuka kan? Ya, jadi kalau hari Jumat itu saya udah kayak bilang ke pelatihnya kalau hari Jumat itu saya pramuka. Jadi kayak membagi waktu, kalau hari Minggu karate, hari Jumat pramuka gitu. Jadi kamu berangkatnya malah jadi seminggu sekali tok ya? Iya. Kayak gitu ngeganggu nggak? Ngeganggu latihan karatenya? Ya, mungkin ketinggalan atau gimana gitu? Enggak sih, biasanya kadang-kadang itu dari pelatihnya kalau nggak berangkat ada PR apa gitu, misalkan push up, terus sit up, itu nanti dikerjain di rumah sama di video nanti dikirim gitu. Kayak gitu ya? Iya. Terus ini, kamu kan udah 4 tahun ikut karate. Suka duka sama karate itu apa aja? Sukanya itu bisa kayak gitu, apa namanya, latihan sama teman gitu, canda tawa sama teman, terus kayak bisa perginya itu bukan kayak bayar sendiri tapi dibayarin sama pelatihnya gitu, sama kayak jalan-jalan juga gitu. Sekalian gitu ya? Iya, sekalian jalan-jalan. Kamu kan pas pertama daftar nih nggak ada yang kamu kenal nih. Iya. Pas pertama datang itu kamu gimana tuh? Pas pertama datang itu kayak masih malu-malu gitu, jadi kayak mamanya itu nggak boleh pulang pokoknya. Berarti mama kamu nemenin tuh pas awal-awal? Iya, nemenin. Malah pas itu kayaknya nemenin kayak di sampingnya gitu, karena masih malu. Ditungguin banget ya gitu ya? Iya, ditungguin. Kamu mulai bisa adaptasi tuh berapa lama tuh berarti? Kayaknya seminggu, soalnya pas itu kan kayak belum ada teman tuh, kayak nggak berani kayak ngungkapin hai nama saya gitu. Tapi kayak hanya ibu saya kayak ada tuh satu anak itu sendirian. Ibu saya bilang mau teman sama anak saya gak itu. Kayak akhirnya kenalan, akhirnya udah kenalan, akhirnya kan itu berteman kan. Tapi sekarang itu anaknya udah nggak di sini, tapi kan dengan berjalannya waktu ada anak yang mendaftar gitu lebih banyak kan. Jadi kayak udah berani kayak namanya siapa gitu, mengajak kenalan. Iya. Kayak pas awal-awal. Tapi termasuknya cepet dong, berarti seminggu udah dapet temen di tempat baru gitu. Iya, soalnya kayak gimana ya, kalau pas rentan waktu seminggu itu kayak masih malas-malas nggak mau berangkat, soalnya belum punya teman gitu. Akhirnya ibu saya maksa gitu. Aku juga dulu di situ sih 2 minggu doang, terus habis itu nggak berangkat lagi. Kalau kamu sama karate tuh pengalaman yang paling susah dilupain tuh apa? Yang paling susah dilupain itu kayak pas proses pas TC, kaki sakit, bengkak juga pernah. Sampai apa ya? Bengkak itu berarti berapa lama tuh biasanya kalau bengkak? Bengkak itu hampir 5 hari kayaknya. Kakinya?
iya kakinya bengkak. Itu habis. Tapi nanti kita itu kan dapat hasilnya juga buat diri sendiri tuh, ya iya sih. kan. Itu misalnya kayak contohnya pas kemarin juara gitu, itu juga kayak nggak bisa dilupain lah. Soalnya itu juara pas pertama, dapat medali juga dapat piala, jadi kayak momen-momen nggak bisa dilupain gitu. Itu berarti juara pertama kamu atau juara pertama di provinsi itu? Itu juara pertama di provinsi. Oh, tapi yang sebelum-sebelumnya kayak cuma di kabupaten gitu pernah? Pas itu di kabupaten juga pernah, tapi kayak belum hoki aja gitu. Oh iya, masih kurang inilah ya. Iya, Mungkin ada yang lebih lagi gitu lah. ya, tapi pas itu juga kayak kalau di karate kan kayak kenaikan tingkat tuh. Kayak misalkan sabuk putih ke kuning. Jadi itu pas itu kan biasanya kalau ujian itu biasanya di Pemda. Itu pas ujian putih ke kuning saya bisa jadi terbaik 1. Tuh. Pas kuning ke hijau belum hoki juga. Pas hijau ke biru itu terbaik 1 lagi. Pas biru ke coklat juga sama. Itu emang ini kan apa kayak pengalaman kamu sebelumnya juga emang udah bagus gitu ya. Iya. Emang kamunya aja yang keren. Kalau kamu berarti sekarang udah sabuk apa nih? Udah sabuk coklat. Jadi kalau sabuk coklat Q2. Jadi nanti sekitar September atau Oktoberan itu mau ada ujian dan 1. Jadi dan 1 itu tingkat coklat ke hitam. Jadi nanti sabuk hitam juga belum selesai. Masih ada tingkatan-tingkatan ya, lagi jadi di sabuk hitam. dan 1 sampai dan 10. Tapi rentang waktunya itu 2 tahun. Jadi kayak SD 4 tahun sama 2 tahun 6 tahun kayak Iya. SD. Jadi misalnya kayak dan 1 ke dan 2 rentang 2 tahun, dan 2 ke dan 3 2 tahun gitu. Oh, lama banget ternyata ya. Iya, nanti sampai dan 10 gitu. Pas sampai dan 10 itu kisaran waktunya berarti kira-kira berapa tuh? Berapa ya, lama kayaknya. Banget. Kalau kamu niatnya bakal sampai kemana nih? Gak tahu, soalnya nanti ini kan habis SMP mau ke pondok, jadi kayaknya nggak tahu. Ya? Iya, keputus. Tapi kayaknya insya Allah nanti kalau misalkan pulang ke pondok bisalah ke tempat latihan gitu, menyempatkan diri. Berarti kalau misalnya mondok nanti niatannya ikut karatenya kalau pulang aja gitu? Iya, kan ada tuh pondok yang nyambi karate gitu. Tapi itu kayak ayah saya maunya ke situ, ibu saya maunya ke sini gitu. Akhirnya kan bingung. Beda pendapat. Kalau kamu sendiri punya pondokan yang pengen kamu tuju nggak sebenarnya? Pondok yang pengen aku tuju itu pondok di Jawa Timur. Itu ada karatenya juga? Nggak ada. Oh iya, kalau lomba-lomba biasa kan kadang kaki kamu aja udah bengkak, udah gimana gitu kan. Kalau lomba yang kemarin sampai provinsi itu gimana? Itu apa, itu sama bengkak gitu, malah kayak pernah nggak bisa jalan gitu, karena kayak saking sakitnya gitu. Jadi nggak bisa jalan pernah juga, jadi nggak ikut latihan lagi. Kayaknya rentang 1 minggu itu nggak latihan lagi. Kalau yang pas kemarin juara itu lagi libur sekolah atau gimana tuh? Berarti itu lagi pas PJJ, jadi kebetulan lagi pas PJJ-nya gitu. Jadi nggak terlalu terbebani buat berangkat sekolah lah ya. Iya. Kalau gitu susah sih bakalnya. Harapan kamu ke depannya buat di bidang karate ini gimana nih? Bisa kayak masuk ke prof, bisa masuk ke SEA Games gitu. Apa ya namanya? Emang kalau emang sarjana buat remaja-remaja emang itu kayak buat apa? Mau gitu jadi sarjana. Tapi sarjana itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak sarjana S1 gitu. Itu kan emang kayak harapan-harapan anak remaja. Tapi atlet muda itu emang tujuan saya gitu loh. Jadi atlet muda. Jadi atlet ya. Tapi mama saya pas itu pernah bilang kayak atlet itu kayak nggak digaji nanti kalau masa tuanya. Iya sih. Tapi pasti kita punya pengalaman lah sebelum kita tua gitu kan.
gitu. Bisa sih kayak mungkin pengalaman sebelumnya dialihin mungkin buat ngelatih siapa gitu mungkin ya. Iya, jadi nanti kalau udah misalkan udah dan satu tuh itu boleh kayak boleh buat dojo sendiri, Dojo itu tempat latihan. Oh, Ya kayak misalkan saya rumahnya di Duku Benda tuh, kan di Duku Benda nggak ada karate. Nah, saya bisa tuh bikin dojo di tempat Duku saya Benda, di iya. Duku Benda. Jauh. Kamu berarti tiap minggu dari Duku Benda ke sini. Iya, ke sini. Kamu sama mama kamu apa sendirian motoran? Biasanya kalau mama ada urusan sama mama, tapi kalau mamanya nggak ada urusan, ya saya bawa motor sendiri ke Ngeri kecamatan. loh. Ngeri loh jalan Duku Benda ke sini. Kalau pesan dan kesan buat anak SMP gimana nih? Mungkin yang sebenarnya pengen juga ikut karate atau bela diri lain tapi nggak dibolehin mungkin sama orang tuanya atau kejauhan nah gitu rumahnya. Pesan saya sih, kalau anaknya tertarik atau gimana itu dibiarin aja sama mamanya, karena kita kan nggak tahu anak itu di bidang mana gitu Iya, kan. bakatnya gitu ya. Iya, bakatnya di mana. Jadi bakat terpendamnya di situ malah ya. Iya, Nah, kalau orang tua udah nggak bolehin susah ya. iya susah. Tapi kalau mama saya enggak, jadi kalau apa yang nama anaknya gitu kan, saya itu kan ikut karate tuh. Jadi saya misalkan mau ikut menyalurkan diri jadi atlet misalkan, ya boleh, mama saya itu membiayai gitu. Yang penting kamu itu serius gitu, jangan Iya buat sih. main-main gitu. Karena juga mencalonkan diri atau apa itu kan juga pakai uang gitu kan. Nggak gratis ya, Nggak nggak gratis. cuma-cuma gitu. Itu usaha banget. Itulah teman-teman perbincangan kami dengan Navaro. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menginspirasi kalian untuk mengasah bakat kalian masing-masing. Tetap semangat.